Bismillah. Kita kepada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'anna Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid darain amin. Ila anqal Ilahi hadha dhulli zahirun baina yadayk wa hadha hali la yakhfa alayk minka atlubul wusulu ilaik wa bika astadillu alaik fahdini binurika ilaik wa akimni bisidkil ubudiyati baina yadaik. Ini panjatan doa Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Ilahi, wahai Tuhanku, iktiraf, pengakuan tentang penghambaan, menyadari tentang kerendahan dan kelemahannya di hadapan Allah yang maha suci, yang maha luhur, maha tinggi. Ilahi hadza dzulli, ya Allah, inilah kerendahanku. Aku hina dengan dosa, dengan maksiat, dengan keteledoran. Itu zahir. Adapun kehinaanku sudah sangat jelas bagimu ya Allah. Aku sembunyi pun kan tetap tahu. Jadi engkau maha tahu tentang kekuranganku ya Allah. Wa hadza khali la yakhfa alaik. Ini keadaanku yang juga tidak tersembunyi dari pandanganmu ya Allah. Engkau tahu keadaanku ya Allah. Kalau Imam Haddad menyanjungkan mirip seperti ini dengan panjatan, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Qad kafani ilmu rabbi, sudah cukup pengetahuan Allah. Allah sudah tahu keadaanku. Enggak pakai aku berdoa. Apa yang aku inginkan Allah sudah maha tahu, tapi aku berdoa. Kenapa aku tetap berdoa? Padahal Allah sudah tahu kalau aku punya hajat. Kita punya hajat, yang belum nikah pengen nikah. Enggak ngomong dia, tapi Allah tahu. Yang tak tahunya hari ini pengen dapat uang begini untuk sekolahkan anak, tahu. Sebelum kita manjatkan doa sudah tahu. Tapi kenapa kita berdoa? Fadu'ai wabtihali, adapun doaku, permohonanku, ini adalah syahidun li biftikori, untuk menunjukkan bahwa saya memang menampakkan, aku ingin pamer di hadapan Allah, memang aku ini lemah ya Allah. Jadi kan adab. Dengan manusia saja adab. Coba Anda meminta pada orang lalu kita, itu banyak duit, kaya, minta Pak. Ya, ini kurang ajar itu. Sombong begitu minta. Ya harus, mohon maaf Pak Haji, 2 hari belum makan, rumah saya roboh, ini. Dengan manusia begitu, apalagi kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Tampakkan penghambaanmu, kelemahanmu, setelah itu memohonlah kepada Allah. Seorang hamba semakin tinggi kesadaran tentang kehambaannya, semakin tinggi pangkatnya di hadapan Allah. Kalau sudah kesadaran akan hambanya itu mulai luntur, semakin runtuh dia. Sehingga ibadah itu tidak lain adalah pemantapan kesadaran akan kehambaan seorang hamba. Namanya ibadah, abad. Jadi seharusnya semakin kita beribadah itu semakin menyadari kalau kita hamba. Sehingga kita tidak mudah melanggar Allah Subhanahu wa taala. Minka atlubul wusul ilaik. Darimulah aku ingin sampai kepada keridhaanmu ya Allah. Keridhaan darimu. Aku ingin sampai keridhaanmu ya Allah. Surgamu, kemuliaan di surga. Ternyata aku pun juga enggak mampu. Aku hanya menginginkan saja. Dan aku tidak bisa sampai ke sana kecuali denganmu. Maka atlubul wusulu ilaik. Minka, dengan mulayah, dari mulai aku minta. Jadi kita ingin disampaikan ke surga, minta kepada Allah. Sehingga tidak boleh ada setelah itu orang yang mengandalkan amalnya. Mengandalkan amalnya bukan berarti amal tidak berguna, akan tapi tidak boleh kita mengandalkan amal kita.
lan yudkhila ahadakumul jannata amaluh. Nabi menyebutkan tidak akan memasukkan ke surga amal seorang hamba. Wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah. Wala ana, aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi, kecuali di saat Allah meliputiku dengan rahmatnya, maka baru aku masuk surga. Ini bukan berarti kita meremehkan amal, tidak. Dan di saat Nabi mengatakan juga aku, bukan berarti Nabi bukan ahli surga. Nabi ahli surga tanpa riwayat ini. Hanya kita tidak boleh mengandalkan amal. Kenapa kita mengandalkan amal? Wong amal kita saja dari siapa? Coba menjadikan Anda mau ke sini itu siapa? Kalau Allah mencabut kehendakmu untuk pergi ke sini, gak akan bisa. Kalau Allah sudah mencabut kemauanmu, bahkan mencabut kekuatanmu untuk sholat, gak bisa sholat. Kita tidak punya saham untuk beribadah, sahamnya full dari Allah. Setelah itu kita akan mengandalkan, oh tidak, tapi kita masuk surga karena rahmat Allah. Tapi jangan sampai kita mengatakan kalau begitu tidak perlu beramal. Lah, amal ini adalah memang ciri khasnya seorang hamba. Penghambaan beramal itu. Kalau betul engkau merindu surga, secara otomatis engkau akan beribadah. Karena ibadahmu itu adalah karena engkau menyadari sebagai seorang hamba yang rindu surga Allah. Kecuali di saat dirimu sudah tidak mengharap lagi surga Allah, maka engkau tidak beribadah. Seperti itu. Jadi jangan sampai ada salah faham bahwasanya oh kalau itu beramal tidak. Nabi hanya mengatakan itu. Mengatakan bahwasanya tidak boleh orang mengandalkan amalnya. Akan tapi yang harus kita rindu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Ibn Atha al-Sakandari menyadari bahwasanya tidak akan bisa sampai kepada Allah kecuali jika Allah menolong kita untuk sampai. Maka kita minta kepada Allah, minka atubul wusul ilaik wa bika astadillu alaik, dan denganmu ya Allah, ya Allah aku mencari petunjuk untuk sampai kepadamu, denganmu mencari jalan untuk sampai kepadamu, dengan Allah. Mungkin seorang belajar dengan kecerdasannya, pintar luar biasa, belum tentu dia mendapatkan hidayah. Tetapi hidayah hanya dari Allah. Kita belajar mengetahui ilmu. Apakah semua orang yang berilmu mendapatkan hidayah? Bisa saja ilmunya hanya di otaknya. Dia ngerti itu halal dan haram. Itu haram, kenapa dia melanggar? Apakah dia tidak tahu kalau itu haram? Dia ngerti haram, cuman dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, sehingga dia melanggar yang haram. Maka untuk mendapatkan petunjuk, astadillu, mendapatkan dalil, alaika kepada Allah, itu adalah dengan Allah. Agar kita mendapatkan petunjuk dengan Allah. Dan kita pun sebenarnya sudah dilatih oleh Allah agar tidak lupa, tidak ragu untuk meminta itu, meminta petunjuk dari Allah. Sehingga dalam sehari kita tidak kurang dari 17 kali kita memohon dengan khusus, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Berikan kepada kami petunjuk ya Allah. Sudah begitu dia itu ingin menikah dengan seorang muslim, hanya syaratnya dari keluarga. Padahal aku lihat tadi dia di sana, di sini, masya Allah. Loh, kalau sudah dipilih oleh Allah, semuanya akan dimudahkan. Maka dari dasar kesadaran itulah maka mohonlah Imam Ibn Atha al-Sakandari dengan munajat ini, ilahi hadza dzulli baina yadaik, engkau maha tahu tentang kelemahanku ya Allah, engkau maha tahu keadaanku ya Allah, dan engkau juga tahu aku ingin sampai kepadamu pun minta pertolongan darimu ya Allah, dan engkau juga maha tahu ya Allah, aku untuk kenal engkau pun juga minta petunjuk darimu ya Allah. Kami tidak punya apa-apa ya Allah, maka berikan kepada kami bimbinganmu ya Allah, hidayah, petunjukmu, dan mudahkan kami untuk melakukan ibadah-ibadah dengan penuh kesadaran bahwa ibadah itu untuk memantapkan kesadaran akan kehambaanku. Ini yang disampaikan oleh Ibn Atha al-Sakandari dalam munajatnya. Maka sadari wahai para hamba-hamba terkasih Allah, di dalam kita melakukan sholat harus menyadari bahasanya kita adalah hamba. Ibadah menampakkan penghambaan, patuh dengan petunjuk.
Sesuatu yang selama ini kita agung-agungkan, jidat harus taruh di bawah, tempelkan ke bumi agar dengan sujud kita. Sujud menampakkan kerendahan kita di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Semoga Allah memberikan pada kita keimanan yang kuat, kesadaran yang penuh akan kehambaan kita, sehingga kita menjadi hamba yang mudah menghambakan diri, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.